Arya. Pada video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen. Paskah merupakan perayaan yang penting, baik dalam agama Yahudi dan Kristen. Bagi keduanya, perayaan Paskah sama-sama merayakan kebebasan dan harapan baru. Melalui Paskah, orang Yahudi merayakan kebebasan dari perbudakan di tanah Mesir selama 400 tahun, sedangkan orang Kristen merayakan kebebasan dari perbudakan dosa melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun ada persamaan, tetapi ada banyak perbedaan yang menarik antara kedua perayaan tersebut. Pada video kali ini kita melihat 5 perbedaan utama antara Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen. Pertama, sejarah Paskah. Paskah Yahudi dirayakan untuk mengenang kebebasan bangsa Yahudi dari perbudakan di Mesir. Orang Yahudi sebelumnya hidup dalam penderitaan karena diperbudak oleh bangsa Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun, Palmanothes, yang menindas orang Yahudi dengan sangat keras untuk membangun kota Kesan dengan kuil-kuilnya. Akhirnya orang Yahudi berhasil melarikan diri dari negeri Mesir di bawah pimpinan Musa. Sedangkan, Paskah orang Kristen dirayakan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk menanggung dosa-dosa umat manusia. Setelah dikuburkan selama 3 hari, pada hari pertama minggu itu, Yesus Kristus bangkit dan mengalahkan maut. Hal inilah yang kemudian diperingati oleh orang Kristen sebagai Paskah. Kedua, waktu perayaan Paskah. Orang Yahudi merayakan Paskah selama 8 hari, dimulai pada tanggal 14 bulan Nisan dalam kalender Ibrani. Bulan Nisan adalah bulan pertama pada kalender Ibrani. Perayaan ini berakhir pada hari ke-21 Nisan dan hari ke-22 Nisan bagi orang Yahudi di luar Israel. Paskah orang Kristen, perayaan Paskah dibagi menjadi 3 bagian besar yakni, masa Prapaskah yang dimulai sejak 40 hari sebelum Kamis Putih, yaitu masa-masa berdoa, penyesalan, dan persiapan berkabung. Berikutnya adalah masa puncak Paskah yaitu pada hari Jumat sore, memperingati peristiwa penyaliban Yesus sampai hari Minggu pagi pada saat kebangkitan Yesus Kristus. Terakhir adalah masa Paskah, yaitu masa yang dirayakan selama 40 hari sejak Minggu Paskah. Sejak kebangkitan Yesus hingga hari kenaikan Yesus ke surga. Selama 40 hari itu disebut sebagai masa Paskah. Namun sekarang masa tersebut diperpanjang hingga 50 hari, yaitu sampai dengan hari Pentakosta yang artinya hari ke-50 setelah Paskah, yang mengacu peristiwa turunnya Roh Kudus. Ketiga, makanan yang disajikan selama Paskah. Selama Paskah orang Yahudi, makanan yang dikonsumsi harus sesuai dengan aturan kosher, yang membatasi jenis-jenis makanan yang boleh dimakan. Ada 3 makanan yang wajib ada selama perayaan Paskah orang Yahudi. Yang pertama adalah matzo, atau roti tidak beragi. Selama perayaan Paskah, orang Yahudi dilarang memakan makanan yang ada raginya. Hal ini sebagai lambang untuk menjaga kemurnian dan kesucian. Yang kedua adalah daging domba. Daging domba ini dimakan pada malam hari tanggal 14 Nisan. Daging domba di sini merupakan gambaran kurban Paskah, untuk mengingat peristiwa Allah menyelamatkan bangsa Yahudi dari tulah ke-10 di Mesir yakni kematian anak sulung. Yang ketiga memakan sejenis tanaman pahit dan makanan-makanan lain yang khas untuk makan malam selama masa Paskah. Hal ini untuk mengingat penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh orang Yahudi selama masa perbudakan di tanah Mesir. Sedangkan, dalam Paskah orang Kristen, makanan tidak terlalu menjadi fokus perayaan. Di beberapa negara memang ada tradisi untuk memakan roti hot cross buns, atau makanan khas lainnya yang dikonsumsi pada saat Paskah. Di samping dekorasi rumah dengan hiasan Paskah seperti telur Paskah dan juga kelinci Paskah. Keempat, ritual Paskah. Pada Paskah orang Yahudi, keluarga biasanya merayakannya bersama-sama di rumah dan melakukan upacara seder, yang terdiri dari berbagai ritual dan doa. Sambil mereka menikmati jamuan Paskah, biasanya diceritakan kembali peristiwa bagaimana Allah menuntun bangsa Yahudi keluar dari perbudakan di tanah Mesir dengan pimpinan Musa. Sedangkan, pada Paskah orang Kristen, ritual Paskah dilakukan di gereja dengan pemberian komuni atau perjamuan kudus. Di beberapa negara, mereka memiliki tradisi khusus seperti menghias rumah dengan hiasan Paskah, melakukan parade Paskah dengan memakai baju warna-warni dengan hiasan dan simbol Paskah dan lain sebagainya. Kelima, simbol.
Pada Paskah orang Yahudi, simbol utama adalah matzah atau roti tanpa ragi dan maror atau sayuran pahit. Sedangkan pada Paskah orang Kristen, simbol utama adalah telur dan salib yang melambangkan penyaliban Yesus Kristus dan kebangkitan serta rasa syukur. Nah, itu dia beberapa perbedaan antara Paskah orang Yahudi dan Paskah orang Kristen. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam perayaan, keduanya tetap merayakan kebebasan dan harapan baru. Dan satu lagi, orang Kristen percaya bahwa Paskah orang Yahudi merupakan tipologi atau gambaran dari Paskah yang dirayakan oleh orang Kristen melalui pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Semoga video ini bisa memberikan informasi dan wawasan baru bagi kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen channel kami agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya tentang Alkitab dan tradisi. Terima kasih.